siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Yang pertama, Aurelia Valeri, Alexander Pitantiono. Bagaimana kabar kalian? Aku mau menanyakan nih sama kalian, pernah nggak sih kalian bermain tarik tambang? Pernah. Orang ibu-ibu sedang berbelanja ke pasar. Nah, masa yang pertama diberikan yang dia beli jeruk itu adalah 100 gram. Dan masa yang dibeli keduanya, masa jeruknya adalah 104 gram. Menurut kalian masa totalnya ada berapa? Nah, itu ada kasus yang pertama. Kasus yang kedua, nih ada Ali dan Bagus. Yang diberikan Ali itu adalah 15 Newton. Kemana? Ke kiri. Lalu yang kedua, gaya yang diberikan Bagus ke arah kanan, yaitu berapa? 10 Newton. Nah, gaya total yang mereka berikan adalah berapa menurut? Jadi kalau dia ke kiri, dia negatif. Tapi tidak selalu, negatif itu selalu ke kiri dan positif itu ke kanan. Tergantung dengan kasusnya masing-masing. Jadi, yang diberikan Ali adalah 15 ke kiri. Lalu yang diberikan Bagus 10 ke kanan. Jadinya berapa jumlah gaya totalnya? 5 kemana? Ke kiri. Kok bisa 5 ke kiri gimana? Selisih. Dari tadi contoh yang Ibu jelaskan, kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Lalu yang kedua, kalian dapat menggambarkan vektor dalam sistem koordinat 2 dimensi. Lalu yang ketiga, kalian dapat menentukan komponen vektor dalam bidang dan ruang. Lalu yang keempat, kalian dapat menentukan besar dan arah resultan dengan berbagai macam metode. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa pada gambar Pak Banu yang sedang berbelanja atau timbangan telur seberat 1 kg, dia adalah besaran skala ya. Nah, besaran ini skala itu ada banyak, yaitu massa, jarak, kelajuan, usaha, dan energi. Sedangkan pada besaran vektor, karena dia memiliki nilai dan arah, vektor itu intinya dia punya nilai dan punya arah. Contohnya seperti gaya, perpindahan, kecepatan, impuls, dan momentum. Sudah jelas? Sudah. Ini ada namanya penggambaran dan penulisan notasi vektor. Nah, jadi vektor itu dilambangkan sebagai anak panah. Anak panah itu sebagai arah. Jadi kalau kalian ditunjukkan suatu denah, misalnya ditanya kemana kalian untuk pergi ke pasar dari rumah kalian, kalian akan menunjukkan denah kalian. Makanya menggunakan arah anak panah, karena di dalam fisika vektor itu lambangnya sebagai anak panah, petunjuk atau arah. Nah, ternyata di sini arah itu, anak panah itu ada namanya ujung dan pangkal. Nah, di sini titik A itu sebagai titik pangkal pada vektor. Lalu B yang paling ujung ada segitiganya itu sebagai ujung vektor. Lalu tanda panah itu yang tadi Ibu jelaskan, yaitu sebagai arah vektor. Sedangkan pada panjang A sampai B itu disebut sebagai besarnya atau nilai pada vektor. Nah, notasi pada vektor biasanya kita tulis ada dua, yaitu bisa kalian menggunakan A atasnya pakai panah atau dengan A huruf tebal, kapital ya, selalu dengan kapital dan huruf tebal.
Itu sebagai not kalian, oke? Nah, catatannya, notasi ilmiah pada vektor digunakan dengan huruf tebal. Atau bisa pakai anak panah, tapi selalu kapital ya, nah. Dikasih not di situ. Kalau A tadi sebagai apa tadi? Pangkal. Kalau B sebagai apa? Kita lanjutkan ya. Ada catatan nih ternyata. Ada beberapa kasus. Nah, yang pertama yaitu vektor itu dikatakan ada vektor jika arah dan besarnya dia itu sama. Ini ada beberapa kasus. Gambar yang pertama dia besarnya sama atau tidak? Sama. Arahnya sama enggak? Sama. Lalu gambar yang kedua, besarnya sama atau tidak? Sama. Arahnya? Yang satu arahnya kemana? Satu ke kanan, satu ke kanan atas. Lalu gambar yang kedua, menurut kalian sama atau tidak? Bedanya di mana? Besarnya sama atau tidak? Beda. Arahnya sama atau tidak? Sama. Berarti A tidak sama dengan B. Sama halnya kayak gambar yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kasus yang terakhir. Besarnya sama atau tidak? Tidak. Arahnya dia sama atau tidak? Tidak. Berarti A tidak sama dengan B. Nah, ada kasus lain, not ya, dijadikan not kalian, bahwa vektor itu bisa dipindahkan kemana saja asalkan nilai dan arahnya sama. Kalau dia nilai dan arahnya sudah berbeda, maka dia bukan vektor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi misalnya posisi A dan B itu bisa dipindahkan kapanpun atau dimanapun, asalkan nilai dan arahnya sama, maka itu dikatakan sebagai vektor. Kalau nilai dan arahnya tidak sama, berarti gimana anak-anak? Vektornya sudah berbeda. Nanti ini sebagai awalan kalian untuk namanya penggambaran vektor dengan beberapa metode. Sampai sini paham atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke, nanti berdiri semuanya. Biar nggak ngantuk. Nanti 1, 2, 3. Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Mendekat, mendekat. Tangkap. Lanjut ya, jujur ya, jujur ya. Lagi ya ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Kasus lagi yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, ada dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan dikurangkan atau dikurangkan. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan itu disebut sebagai resultan vektor. Nah, pada contoh yang pertama dia segaris dan searah. Arahnya sama-sama ke arah mana anak-anak ini? Kanan. Berarti dia R sama dengan apa? A ditambah B. Ada kasus yang kedua yaitu dia segaris tapi berlawanan arah. Yaitu yang pertama A ke arah kanan, B ke arah kiri. Berarti resultannya gimana nak? A kurangin B. Kenapa? Karena dia berlawanan arah. Paham sampai sini? Kalau dia sama-sama segaris, arahnya sama, berarti dia ditambah. Tapi kalau dia arahnya sudah
sudah berlawanan, berarti dia dikurangi. Pusing? Paham? Oke. Misalnya dia berlawanan arah, apakah dia negatif, apakah positif, selalu positif atau negatif? Tergantung dengan besarannya ya, nah. Oke. Jadi kalau pada kasus yang pertama ada seseorang sedang mendorong meja dengan gaya yang pertama diberikan adalah 3 Newton. Lalu dia dibantu lagi oleh temannya dengan gaya yang diberikan adalah 3 Newton. Berarti resultan gayanya berapa anak-anak? 6. Arahnya kemana nak? Lalu kasus yang kedua. Yang pertama, ada seorang anak sedang mendorong meja. Yang pertama gaya yang diberikan adalah 2 Newton berlawanan arah. Lalu yang kedua 3 Newton dia berlawanan arah juga. Dia yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Menurut kalian resultannya berapa anak-anak? Berapa? Min 1. Berarti arahnya kemana? Ke arah mana? Ke arah kanan. Sampai sini dia mau ditanyakan? Ada nggak? Paham? Mau ada yang ditanyakan? Oke. Lanjut? Atau mau ditulis? Oke. Nah, nanti kalian akan belajar seperti ini. Tapi ini akan ada di resultan resultan vektor nanti di bab setelah metode, oke? Metodenya. Yang pertama, metode segitiga. Nah, metode ini yang pertama adalah metode segitiga. Yang pertama dia arahnya ke sini, ke arah kanan, A-nya. B-nya ke arah mana? Kanan atas. Bisa kita tarik jadinya sebagai berikut. Ingat, dia bilang bahwa ujung ketemu pangkal untuk dua buah vektor. B-nya di sini. Lalu kita tarik sebagai resultannya R-nya. Berarti R sama dengan A plus B. Misal, kan tadi Ibu bilang bahwa ada kasus lain. Misal ya, B-nya ke A-nya ke arah sini tetap. Tapi, A-nya ke arah sini ya, ke arah kanan. B-nya ke arah kiri bawah. Berarti gimana nak resultannya? Kita tarik. Gimana jadinya? R sama dengan A min. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya? Oh, ini bukan apa. Yang ini ya? Ini A ke sini. Masih ya nak? Sampai sini dia mau ditanyakan? Enggak. Bisa lagi, kalau A-nya ke sini, B-nya A, B-nya ke sini. Ini R. Berarti gimana? Sama dengan min A plus B. Min R, R sama dengan min A plus B. Sampai sini paham gak? Tahu nggak kenapa dia minus? Awalnya B-nya dia ke arah kanan atas. Nah, kalau yang ini B-nya ke arah kiri bawah. Berarti kan dia berlawanan.
Kalau dia berlawanan berarti dia negatif. Contoh lagi, A-nya dia ke arah kanan. Terus saya bikin A-nya ke arah kiri. A-nya yang awal kan dia ke kanan. Berarti A yang ini dia ke arah kiri. Berarti dia apa? Berlawanan, jadinya negatif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya? Dilihat dari ini, Mak. Soal awalnya. Kalau dia ke arah kanan awalnya, berarti dia positif kan? Nah, kalau saya balik A-nya ke arah sini, berarti jadinya apa? Negatif. Kalau ini gini, tetap gini, Mak. Ini B-nya, ini A-nya. Jadinya gimana? F sama dengan berapa? Min A plus B. Sampai sini paham? Sama, arahnya kan sama ke sana. Misalnya gimana? A-nya ke arah kiri. Nah, kemudian B-nya itu pergi ke arah kanan bawah. Kanan bawah. Dan F-nya itu pergi ke bawah. Berarti A, ini B-nya. B. Ini F. Iya. Berarti gimana? Ini kan udah berlawanan semua. Berarti min A, Min A min B. F sama dengan min A, min B. Karena dia berlawanan, Nak, dari kasus yang pertama ini. Enggak selalu. Asalkan dia berlawanan. Contoh kasus lainnya ini. Misal A-nya dia yang ini tadi kan dia ke arah kanan. A-nya saya gambar lagi dia ke arah kiri. Berarti kan dia berlawanan. Negatif. Tadi kan Ibu bilang bahwa kalau dia berlawanan arah berarti dia selalu negatif. Enggak selalu ke arah kiri itu positif, ke arah kanan itu ke arah kiri negatif, ke arah kanan positif. Dan lain sebagainya juga. Kalau ke atas positif, ke bawah selalu negatif. Enggak selalu. Tergantung soal brand. Tergantung soalnya. Lanjut. Nah, kayak gini gimana? Misalnya dia minus ya, ke bawahnya minus. Berarti gimana? Bikin dia bawa A min B sama dengan A plus min B. Gimana? Gimana? Cari garisnya gimana? Kalau jadi Ibu kan bilang bahwa tidak selalu dia ke bawah itu selalu positif atau negatif, tergantung dari soal awalnya. Kalau misalnya contoh lainnya dia soalnya minus B ya, berarti kalian tarik garis ke sini, berarti dia F sama dengan A minus B atau A ditambah minus B. Kalau beda lagi, misalnya itu tadi kan di arahnya gini ya, nah A-nya ke sini, B-nya ke sini, minus B. Ya. Terus saya mau bikin dia A-nya ke sini, B-nya ke arah kanan. Jadinya dia positif. Kenapa? Karena arahnya dia yang pertama adalah minus B ke bawah. Dia berlawanan jadinya positif. Jadi kalau ada berlawanan, berarti negatif positif menjadi berlawanan. Sampai sini paham? Metode poligon. Poligon ini sama seperti segitiga, tapi dia lebih untuk lebih dari dua buah vektor. Kalau A di A, B sama C, A ke arah sini, B ke atas sini, C ke sini. Berarti gimana? Ini aja A, B, selalu ujung ketemu pangkal ya, C. Tarik garis ini. Ini sebagai tarik. Kalian lihat, jika jumlah antara vektor A dan vektor B adalah vektor C, berarti C itu sebagai apa?
resultannya. Berarti C sama dengan A ditambah B. Paham? Berarti menurut kalian dari gambar A, B, C, D, E mana yang benar? Kita analisis satu persatu, kalian analisis. Gambar A, benar atau salah? Berarti gimana gambar A itu? A plus C sama dengan B. Lalu gambar yang kedua, gambar yang ketiga menurut kalian gimana? Gambar yang keempat gimana? Berarti yang gambar nomor 4 yaitu A, karena dia sama-sama ujung ketemu pangkal terus, berarti A plus B plus C sama dengan 0. Paham? Kalau dia ujung ketemu pangkal terus, berarti sama dengan 0. Kalau yang nomor gambar E gimana? A plus B sama dengan C. Metode yang terakhir yaitu mengenai metode jejer genjang. Jejer genjang itu adalah pangkal ketemu pangkal. Gambar yang nomor yang A dulu. Dia pertamanya kan dia arahnya gambarnya begini. Ini A, ini B. Lalu A disuruh apa? R sama dengan A ditambah B. Berarti gimana kalian? Ini B dia ke sini. A itu sebagai bayangan berarti menggunakan A aksen. Lalu B itu juga apa? Bayangan. Jadinya apa? B aksen. Kita tarik R-nya. Ini jadi R. Kalian sekarang akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 8 kelompok. Kalian berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan namanya. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Kristabel absen 6, saya Ben absen 9 dan saya Mikael absen 26, dan kita akan memulai presentasi kita dengan Agnes. Jadi yang pertama untuk pengamatan di sini aku baca dulu soalnya amati gambar berikut arah gaya atau perpindahan di kehidupan sehari-hari seperti uang mendorong meja, uang menendang bola, dan melakukan tugas payung. Di sini besaran gambar itu termasuk besaran vertikal itu adalah ketiganya. Oke. Jadi untuk alasan ataupun penjelasan sedikit lagi tentang mengapa semua gaya yang dilakukan ini termasuk besaran vertikal. Karena yang pertama melakukan terjun payung, di situ terjadi displacement ataupun perpindahan yang tadinya dia dari atas ke bawah. Itu menunjukkan direction dan juga ada nilainya. Dia mengeluarkan energi, itu ada nilainya. Nah, orang mendorong meja seperti yang tadi sudah dicontohkan, mendorong balon, mendorong meja, itu ada gaya dan arahnya. Misalkan ke kiri, itu bisa saja negatif berapa newton, ke kanan itu positif berapa newton. Yang ketiga, orang menendang bola pasti ada arahnya. Dia bisa menendang ke depan, ke samping, itu tergantung arahnya, juga tergantung soalnya. Untuk yang soal nomor 2, apa ciri-ciri dari besaran vektor sekarang? Pertama itu memiliki nilai magnitudo dan arah, yang biasanya itu juga dinyatakan dalam perpindahan, kecepatan, momentum, dan jadi untuk menjelaskan atau menambah sedikit lagi dari jawaban Agnes, iya, kalau skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai ataupun magnitudo. Sedangkan vektor ini dari namanya dan tadi sudah kita pelajari itu memiliki nilai, magnitudo, dan juga arah. Jadi itu kita bisa mengatakan bahwa meja ini didorong dengan gaya 100 newton ke arah kanan atau ke arah depan, seperti itu. Dan ini tuh biasanya digunakan besaran vektor ini tuh bukan untuk massa atau bukan untuk suhu, karena kita ya gak umum aja yang bilang kayak suhunya adalah 10 derajat kanan kiri, itu kan enggak. Nah, vektor ini digunakan untuk menyatakan perpindahan, kecepatan, momentum, impuls, gaya, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk halaman kedua
akan ngebahas bagian D yang akan dijelaskan oleh Bunda. Untuk klasifikasi besaran. Nah, untuk besar massa kita menggunakan klasifikasi skala. Untuk besar gaya kita menggunakan klasifikasi vektor, kecepatan vektor, waktu skala, perbedaan vektor. Kemudian untuk menentukan arah di bawah arah vektor di bawah bumi. Nah, untuk arah vektor P merupakan ke kanan sumbu X. Arah vektor Q adalah atas sumbu Y dan arah vektor R adalah 45 derajat menuju sumbu Y bawah dan di sebelah kiri. Oke. Nah, untuk bagian D soal 2 penggambaran vektor. Nah, kami akan menggambarkan ketiganya. Yang pertama itu menggunakan metode jeda genjang, yang kedua metode segitiga, dan yang terakhir menggunakan metode poligon. Yang pertama, untuk metode jeda genjang itu akan digambarkan oleh Dana. Di sini kami hanya langsung menggambarkan hasilnya ya, karena seperti yang kalian bisa lihat di LKPD masing-masing, soalnya di situ udah ada beserta dimensinya pada koordinat kartesius. Oke, jadi untuk yang pertama adalah metode jeda genjang, di mana di sini A dan B itu tetap positif karena tidak dinyatakan apapun di situ tentang pengurangan. Dan di sini kita tarik gaya resultan sampai ujung, dan untuk menyambung bentuk jeda genjang ini kita menggunakan B aksen yang nyambung ke A dan A aksen yang nyambung ke B. Nah, untuk yang kedua, Sekian dan terima kasih. Dari semuanya, yaitu yang pertama, besaran skalar merupakan besaran dia yang hanya memiliki nilai dan satuan. Sedangkan pada besaran vektor dia memiliki nilai dan arah. Lalu yang kedua, arah vektor dia tidak selalu positif ke kanan dan negatif ke arah kiri, melainkan tergantung dari perspektif awal yang disepakati. Lalu yang ketiga adalah metode yang digunakan untuk mencari resultan ada 3, yaitu metode apa aja, Nana? Oke, ingat, fisika itu sebenarnya itu mudah dan menyenangkan. Kalian belajar fisika itu kalian selalu ketemu di kehidupan kalian nyata. Contohnya itu adalah arah. Sama seperti tujuan kalian, masa depan kalian, arah itu tujuan. Jadi kalian harus punya arah. Untuk apa? Untuk tujuan kalian kemana? Ke masa depan kalian. Oke? Sekian pembelajaran kali ini, Ibu tutup. Silakan ketua kelas untuk Siap. Salam. sama-sama.